Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, yang kami hormati narasumber dari hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dwi Asmaul SS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amahu wa yu'afini ma'ajidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa sultan. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat Kabupaten Kebumen dan negara kami ini. Allahumma ya Allah, yang Maha Pengampun, dalam kekusukan dan ketundukan hati kami memohon ampunan-Mu atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Ya Allah, ya Rabbana, gelar pengawasan daerah tahun 2022 yang kami laksanakan ini sebagai evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang selama ini dilaksanakan dan menjadi reformasi dalam merumuskan langkah-langkah penyelesaian tindak lanjutnya. Gelar pengawasan daerah ini sangat strategis dan penting sebagai evaluasi kinerja pengawasan. Untuk itu ya Allah, kami mohonkan petunjuk dan ridho-Mu supaya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dan jadikanlah kami senantiasa dalam perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami.
Tempatkanlah kami semua ini selalu dalam lindungan rahmat ampunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu salim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Kasubag Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Bapak Beni Setiawan Eskom MM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Kebumen, Ibu Hajah Kristawati Purwaningsih SST/MM. Yang kami hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen. Yang kami hormati Inspektur Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Antonius Trihananto selaku Inspektur Pembantu Wilayah 1. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BPKP DIY yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asad selaku Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Yang kami hormati para asisten sekda dan staf ahli bupati. Yang kami hormati Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, para kepala badan, dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami melaporkan hal-hal terkait dengan penyelenggaraan gelar pengawasan daerah pada hari ini sebagai berikut. Sebagai dasar penyelenggaraan, yang pertama PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, Permendagri nomor 48 tahun 2021 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2022. Dan yang ketiga, Peraturan Bupati nomor 110 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah. Maksud dan tujuan pelaksanaan gelar pengawasan daerah, yang pertama, penegasan kebijakan pengawasan pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen. Yang kedua, sebagai evaluasi pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah. Dan yang ketiga, sebagai evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan. Pelaksanaan gelar pengawasan daerah pada hari ini Rabu 28 September 2022 bertempat di Pendopo Kebumen, Rumah Dinas Bupati Kebumen. Peserta lawasda ini diikuti kurang lebih 120 orang yang terdiri dari Ibu Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten 1, 2, 3, Sekda Kabupaten Kebumen, staf ahli Bupati, Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Kepala Badan, Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Serta pada kesempatan ini kami mengundang beberapa objek pemeriksaan yang masih punya tanggungan tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah tahun 2022, dan nanti akan kami laksanakan tes setelah akhir acara ini. Setelah penyampaian paparan dari narasumber, nanti akan kami laksanakan diskusi dan tanya jawab. Tema lawasda pada hari ini kami mengusung tema membangun sinergi dengan auditi dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan guna terwujudnya good governance dan clean government. Narasumber pada hari ini kami hadir Inspektur Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Antonius Trihananto, serta dari Kepala Perwakilan BPKP DIY dalam ini diwakili Bapak Asad. Untuk pembiayaan kegiatan didanai dari DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu Wakil Bupati Kebumen untuk memberikan sambutan
serta pengarahan pada acara Darwasda pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan Darwasda pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Kebumen yang pada kesempatan hari ini disampaikan oleh Wakil Bupati Kebumen, Ibu Hajah Ristawati Purwaningsih SST/MM, sekaligus membuka secara resmi gelar pengawasan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan pagi hari ini sedianya Pak Bupati hadir selaku hadir. Namun karena beliau sedang ada acara di Semarang, beliau menugaskan saya untuk mewakilinya. Yang terhormat Forkompinda Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemda BPKP DIY Bapak Dr. Andes Arsad CA, Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Antonius Rihananto. Kemudian Forkompinda hadir Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Kebumen Ibu Kotimah, SPDI MA Pak Dandim diwakili dan Ramil Kota Kapten Infanteri Sunarmo, Kapolres diwakili Kasiwas itu Kawan Panjaitan, Ajari diwakili Kasih PP3R Arif Andiono SH, Pak Sekda, Inspektur Kabupaten Kebumen, para asisten, staf ahli bupati, perwakilan camat, perwakilan desa, perwakilan puskesmas, perwakilan SMP, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Penyelenggaraan gelar pengawasan daerah atau Larwasda ini sangat penting dan strategis sebagai evaluasi kinerja pengawasan sekaligus sebagai penguatan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. Sebagaimana diketahui, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Dengan makin banyak kegiatan mandatori yang diemban, kompetensi di internal inspektorat daerah harus ditingkatkan, karena ke depan peran inspektorat daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yang tidak dinilai dari jumlah temuan, melainkan juga mengedepankan fungsi konsultasi, penguatan SPIP, dan pendampingan quality assurance. Oleh karena itu, kepada narasumber BPKP dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, saya harapkan bisa memberikan pencerahan dan kiat-kiat agar capaian Kabupaten Kebumen dapat ditingkatkan lagi dengan dukungan seluruh perangkat daerah. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini pula saya berharap kepada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kebumen
dapat meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas sebagai bentuk komitmen pimpinan dan jajarannya untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani WBK atau WBBM, menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Besar harapan saya pada tahun 2022 ini sudah ada perangkat daerah yang memperoleh predikat WBK dari Kementerian RP, Monitoring Center of Prevention (MCP) atau Kopsugah KPK, merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder dalam melaksanakan pemenuhannya. Kopsugah tidak hanya menjadi tanggung jawab inspektorat daerah, tetapi juga tanggung jawab seluruh perangkat daerah sebagai barometer pencegahan korupsi, kolusi nepotisme di Kabupaten Kebumen. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, gelar pengawasan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 saya nyatakan dimulai. Semoga tujuan kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kekuatan untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dan menyelenggarakan birokrasi yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani. Sekian, terima kasih. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pelaksanaan gelar pengawasan daerah tahun 2022. Namun terlebih dahulu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk beristirahat sejenak sambil menunggu persiapan panitia penyelenggara. Hadirin, dengan tidak mengurangi rasa hormat, waktu istirahat kami cukupkan. Acara kami lanjutkan dengan pelaksanaan gelar pengawasan daerah tahun 2022 yang akan diisi dengan paparan dan diskusi. Untuk itu kami persilahkan menempatkan diri Ibu Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Ibu Dr. Anda Haja Dianggoro Palupi, Bapak Dr. Andes Antonius Tri Hananto, dan Bapak Dr. Andes Arsan. Paparan yang pertama oleh Ibu Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Ibu Dr. Anda Haja Dianggoro Palupi.
Izin saya sambil berdiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi A, yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati Forkompimda, alhamdulillah masih ada di sini Pak Panjaitan, kemudian dari yang mewakili dari Dandim. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Kepala OPD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Setwan, dan Bapak Ibu yang nantinya akan kami des dalam rangka untuk menyelesaikan tindak lanjut. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti gelar pengawasan daerah. Izin kami untuk menyampaikan paparan terkait dengan hal-hal yang sudah kami lakukan selama tahun 2022. Lanjut. Ibu dan Bapak, tupoksi inspektorat adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu Ibu dan Bapak, kami di samping memeriksa OPD juga melakukan pemeriksaan di desa dalam rangka untuk pemeriksaan akuntabilitas keuangan desa. Sedangkan fungsinya ada 8 fungsi. Fungsi yang paling pokok semuanya penting, tetapi keterkaitan dengan pengawasan adalah di fungsi yang kedua, bahwa kami melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Dari hasil pengawasan tersebut tentu ada rekomendasi, dan rekomendasi tersebut Bapak Ibu sebagai auditi harus menindaklanjuti. Hari ini kita nanti bersama-sama untuk bisa mencermati apakah yang menjadi kewajiban kita sudah terselesaikan atau belum. Kemudian pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Nah, kalau yang di yang C ini biasanya berkaitan dengan irbansus seperti itu, atau mungkin review yang berkaitan dengan mandatori. Yang berikutnya adalah menyusun laporan hasil pengawasan dan seterusnya. Terakhir, pelaksanaan administrasi inspektorat daerah. Terkait dengan administrasi inspektorat daerah, di samping administrasi keuangan, kemudian administrasi dan umum, juga terkait dengan administrasi tindak lanjut pengawasan. Lanjut. Pada tahun 2021, kami telah melaksanakan PKPT yang kami rencanakan 142. Alhamdulillah bisa terrealisasi semua, dan kemudian untuk non PKPT ada 14. Terdiri dari audit, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu 76, sedangkan yang audit non PKPT ada 11. Ini yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan perintah Bupati ataupun aduan masyarakat. Kemudian audit kinerja 6, sedangkan review ada 41. Utamanya di sini yang sangat banyak ada berkaitan dengan review dana alokasi khusus, baik DAP fisik maupun DAP non fisik. Kemudian monitoring ada 6, evaluasi ada 11. Evaluasi ini berkaitan dengan evaluasi sakit, kemudian evaluasi pelayanan publik seperti itu, dan evaluasi yang lain berkaitan dengan tupoksi dari Ibu dan Bapak. Kemudian kegiatan pengawasan lainnya, kami melakukan konsultasi ada 2. Lanjut. Sedangkan untuk tahun 2022 kami rekap sampai dengan semester 1, rencana 95, kemudian realisasinya sudah 162 laporan Ibu dan Bapak. Yang non PKPT ada 57. Non PKPT di sini kenapa banyak? Karena di sini memang ada tugas yang harus kami lakukan berkaitan dengan pemeriksaan serentak, ada di 2 kecamatan
ada di 4 kecamatan izin, dan di dalam pemeriksaan serentak itu melakukan pemeriksaan terhadap kecamatan, puskesmas, kemudian desa yang ada di wilayah kecamatan tersebut, walaupun kami baru melakukan secara sampling, kemudian juga SD dan SMP berkaitan dengan pengelolaan busnya. Rencana audit 25, realisasi 12, namun yang non PKPT ada 30. Kenapa yang PKPT kita kedepankan? Memang hukumnya begitu Ibu dan Bapak. Ketika ada perintah yang mendadak, maka yang PKPT kita kesampingkan dulu, baru nanti disesuaikan pada bulan-bulan berikutnya. Kemudian review 19, realisasi 50, monitoring 23, realisasi 32, kemudian evaluasi 18, realisasi 60. Untuk kegiatan pengawasan lainnya, rencana 10, realisasi 8. Lanjut. Sedangkan mandatori pengawasan merupakan tugas yang harus kami lakukan, perintah dari pusat. Untuk tahun 2022 ini berkaitan dengan pemeriksaan khusus ya, pelanggaran disiplin PNS ada 5, kemudian yang probity audit tahun 2022 ini baru realisasi 1 dari target kami 5, yang 4 nanti akan dilaksanakan di semester kedua ini. Kemudian pengawasan COVID tahun 2022 14, limpahan kasus untuk tahun 2022 masih berproses, sehingga sampai dengan semester 2 ini LHP-nya belum, sampai dengan semester 1 ini LHP-nya belum terbit. Lanjut. Dari pengawasan baik yang dilakukan oleh BPK maupun Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen, tentu kita melakukan tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Untuk tindak lanjut teman BPK tahun 2004 sampai dengan 2022, 91,99% ini sudah ditindaklanjuti, sedangkan 8,01% belum ditindaklanjuti. Walaupun jumlahnya cukup lumayan Ibu dan Bapak, hampir 92%, tetapi kalau kita bandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, kita memang masih harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Karena untuk rata-rata Jawa Tengah kita di bawah sedikit kalau tidak salah, jadi Pak Hananto terkait dengan tindak lanjut teman BPK. Yang belum ditindaklanjuti ada 61 rekomendasi, terbagi ke dalam jenis temuan administrasi ada 49 rekomendasi. Di sini yang masih banyak tindak lanjut belum diselesaikan berkaitan dengan audit kinerja pengelola tata kelola dana desa. Itu sejak tahun 2017 kalau tidak salah. Jadi bentuknya memang dokumen-dokumen yang harus disiapkan, ada SOP, kemudian pelaksanaan SOP itu seperti apa, SIS UID seperti itu nggih. Antara lain itu. Kemudian yang berkaitan dengan keuangan ada 12 rekomendasi. Utamanya yang sulit adalah teman-teman yang dibelanja tahun 2004 dan 2005. Kemudian yang terbaru adalah berkaitan dengan temuan laporan keuangan daerah tahun 2021, kemudian tahun 2020. Ini yang berkaitan dengan jumlah yang harus disetorkan oleh pihak ketiga berkaitan dengan retribusi parkir, antara lain itu. Lanjut. Sedangkan untuk tindak lanjut LHP Inspektorat Provinsi
Rekomendasi 146 sudah ditindaklanjuti 141, belum ditindaklanjuti 5. Ini pun 96,58%, masih kurang 3,42. Ini juga perlu bekerja keras Ibu dan Bapak, utamanya pimpinan OPD yang berkewajiban menindaklanjuti terkait dengan ini. Ini 5 temuan itu sudah berapa tahun ini belum terselesaikan ini. Itu Ibu dan Bapak, ada di izin, ada di DPUPR seperti itu. Kalau kabupaten lain itu banyak yang sudah selesai 100% seperti itu. Makanya kami kalau Larawasda di provinsi juga malu ya Pak ya. Kurang 5 satu OPD katakanlah seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita kumpul di sini nanti bergerak cepat sehingga pada saat ada Larawasda di kemudian semuanya sudah bisa terselesaikan. Lanjut. Untuk inspektorat daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2022, Ibu dan Bapak, kenapa tindak lanjut ini harus kami sampaikan semua? Memang yang namanya tindak lanjut idealnya itu 2 bulan setelah LHP diterima, tindak lanjut clear selesai, seperti itu. Namun kenyataannya tidak demikian. Bahkan dari tahun 2016 pun masih ada yang belum terselesaikan. Kadang kan pertanyaan kita, iki janjane sing kebangetan sinten nggih, apa sing nagih, apa sing ditagih, gitu ya Pak Dendi ya. Gitu. Sing nagih ki sampai bolak-balik ngoten nggih. Sing diundang, sing tidak, sing ditekani, katakanlah seperti itu. Jumlah rekomendasinya 2.589 sudah ditindaklanjuti 2.122, belum ditindaklanjuti 467. Persentasenya baru 81,96%, belum 18,04%. Nah, terkait dengan yang sudah ditindaklanjuti, ketika kita melihat capaian Korpsugah dari kabupaten lain, kadang kita juga ngiri, mereka bisa 100% kayak gitu, tapi kok kita 90 saja belum mengangkat gitu ya. Lanjut. Nah, ini Ibu dan Bapak, di mana yang belum terselesaikan. Makanya hari ini Ibu dan Bapak pun kami undang, mudah-mudahan dokumen tindak lanjutnya sudah dibawa. Perangkat daerah ada 48 rekomendasi, sekolah ada 32 rekomendasi, puskesmas ada 20 rekomendasi, desa ada 367 rekomendasi. Berkaitan dengan desa ini, para camat diundang nggih, Pak Bendi nggih. Nah, ini khususnya untuk pada Bapak-bapak camat ya, mohon dibantu ikut menyelesaikan juga, memantau tindak lanjut rekomendasi di wilayahnya yang kebetulan desanya kami periksa. Total nilai kerugian yang diselamatkan 812.196.113,90 sen. Lanjut. Rekomendasi belum selesai ditindaklanjuti pada perangkat daerah, antara lain itu Ibu dan Bapak. Di sini memang kami tidak menyebutkan berapa besaran rupiahnya, tetapi kami hanya menyampaikan jumlah rekomendasinya. Camat Puring ada 1 rekomendasi berupa keuangan, kemudian Dinkes, Provinsi Audit Puskesmas Bulus, administrasi 1, kemudian Puskesmas Puring ini ada 7, BPBD ada 5, kemudian Puskesmas Bulus ada 2, Dinas Permades ada 4, Dinkes ini Puskesmas Gombong ada 3, Dispermades ada 1 keuangan. Nah, ini yang kami sampaikan terkait dengan Probiti itu di tahun 2021 ya Bu Hana ya, tahun 2021 nggih, pemeriksaan kami kayak gitu. Makanya tak saat ada pertanyaannya sing kebangetan sinten ngaten nggih. Lanjut. Dinas Perhubungan
keuangan 1 BPKPD, 7 administrasi, kantor camat merit, administrasi 2, keuangan 2, Bonorowo, administrasi 3, SMA Negeri 1 Kebumen, administrasi 2. SMA Negeri 1 Kebumen ini zaman dulu sebelum dilimpahkan ke provinsi itu. Barangkali nanti bisa minta dibantu Pak Ananto. Kemudian SMA Negeri 2 Rawakele ada 4, SC Negeri Bonorowo ada 3, SMP Negeri 1 Bonorowo ada 5, kemudian keuangan 1. Lanjut. SD Negeri Patok Rejo administrasi 5, keuangan 2, Kertodeso 2, administrasi 4, keuangan 3, SMP Negeri 1 Wirid ada 6, administrasi 3, keuangan 3, Bojoklon administrasi 1, Puskesmas Karangsambung administrasi 7, keuangan 3, Puskesmas Karanggayam administrasi 4, keuangan 5, Puskesmas Mirit administrasi 1. Lanjut. Sedangkan untuk jumlah desa, ini Bapak dan Ibu Camat, ada 72 desa dengan 367 rekomendasi. Kerja Bapak Ibu Camat ini sebenarnya berat juga. Kalau ini dilaksanakan, dioptimalkan, nilai keuangan yang diselamatkan 690.413.432,84. Ini tidak termasuk desa yang bermasalah. Nah, terkait dengan ini, monggo sama-sama kita melaksanakan fungsi pengawasan, karena pada dasarnya yang melakukan pengawasan di desa itu juga Pak Camat harus melakukannya seperti itu, sehingga kami dibantu berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan ini atau rekomendasi ini. Lanjut. Pengawasan Inspektorat Daerah selama tahun 2022, nilai keuangan yang diselamatkan 244.836.649. Ini sampai dengan semester 1. Lanjut. Temuan yang sering terjadi, temuan yang berulang. Padahal kalau temuan berulang ini, misalnya di LKPD itu juga merupakan salah satu indikator penilaian maturitas SPIP. Nilai kita itu juga nggak bisa optimal ya. Kalau optimal 4 misalnya, atau bahkan 5, kita paling hanya bisa dapat 3 ketika ada temuan berulang. Pak Arsad, Nah, temuan yang pertama berkaitan dengan pertanggungjawaban belanja belum didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kelengkapan bukti pendukung SPJ. Bukti pertanggungjawaban belanja belum dipungut pajak. Kekurangan atau kelebihan volume atas pekerjaan fisik. Tindak lanjutnya bukti pengembalian ke kas desa, kemahalan harga pekerjaan pengadaan barang jasa, bukti kembalian atas kemahalan harga. Kemudian desa belum melaksanakan pengamanan aset desa berupa tanah, melakukan pengusulan pensertifikat tanah milik desa. Dari 5 temuan yang sering berulang ini, Ibu dan Bapak, ini nyerempet-nyerempet kepada korupsi, kan ngaten nggih. Kalau tidak segera diselesaikan, ini bisa masuk ke ranah hukum seperti itu. Lanjut. Kita semua memang harus selalu mengingat bahwa kewajiban pejabat atau auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi merupakan amanat pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan atau penjelasan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Barangkali pertanyaan Ibu dan Bapak, kalau kami nggak menindaklanjuti selama 60 hari itu diapain? Barangkali kan seperti itu ya. Sebenarnya di pasal berikutnya ada pasal pengenaan sanksi seperti itu, ya. Lanjut. Ibu dan Bapak, ini utamanya kepada Pak Sekda, kami di dalam penyelesaian tindak lanjut kendala yang kami hadapi, yang pertama terhadap temuan-temuan keuangan tahun lampau yang disebabkan oleh
keberadaan penyedia sulit dilacak. Kemudian kadang juga sudah pilot, katakanlah seperti itu. Sedangkan ketika akan kita mintakan penghapusan terkait dengan itu juga prosesnya semuanya harus dilengkapi. Karena untuk penghapusan ini sampai ke BPK ketika temuan BPK. Penyedia tidak langsung menyelesaikan rekomendasi BPK atau APIP dan hal kembali ke kas daerah. Sebagai contoh tadi yang 5 temuan etil prop di dari provinsi itu karena kedua ini. Coba kalau dulu segera di setor seperti itu, oke. Masih baru selesai mengerjakan proyeknya, katakanlah seperti itu. Kemudian para daerah atau objek pemeriksaan belum menyusun regulasi atau peraturan sesuai dengan rekomendasi dalam LHP. Nah, ini terkait dengan tadi yang audit kinerja seperti itu. Terus kadang juga audit di pemerintah desa juga berkaitan dengan menyusun regulasi. Lanjut. Begitu Bapak dan Ibu, terima kasih. Mari kita senantiasa optimalkan untuk bersama-sama menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan ini agar menjadi tanggungan ya. Kalau sudah selesaikan mestinya menjadi ayam kan seperti itu. Apalagi yang berkaitan dengan kerugian daerah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu paparan Inspektur Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Antonius Trihananto. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Kebumen, yang saya hormati Forkompinda dari Kabupaten Kebumen, Ibu Inspektur, yang saya hormati juga para kepala perangkat daerah, para camat dan kepala desa di Kabupaten Kebumen, serta narasumber dari BPKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next mas. Ini tagline-nya masih sama ya, Pak Ganjar menuju Jateng Sejahtera berdikari tetap bukan korupsi, bukan mengapusi. Next. Kita perlu mengingatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Rakor Wasin di tahun 2021 bahwa efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti dan jangan berhenti hanya di rekomendasi saja. Tuntaskan sampai ke akar masalah sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Ini disampaikan pada saat Rakor Wasin di tahun 2021 dan juga dari Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa prinsip pengawasan yang utama adalah pengawasan internal dibanding dengan pengawasan eksternal, karena pengawasan internal itu membuat iklim kerja di lingkungan organisasi menjadi lebih baik dan sehat. Next. Untuk melaksanakan amanah itu, APIP telah melaksanakan yang pertama asuran aktivitas, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehebatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan instansi pemerintah. Yang kedua, anti-corruption activities yang memberikan peringatan dini, early warning system. Yang ketiga, advisory activities, itu memberikan masukan yang dapat memelihara yang akan meningkatkan kualitas tata kelola informasi pemerintah. Next. Untuk melaksanakan amanah itu, APIP menurut PP tahun 60 tahun 2008 tentang SPIP mengambil peran melalui yang pertama pengawalan reformasi birokrasi. Pengawalan reformasi birokrasi meliputi zona integritas,
review PMPRB, evaluasi benturan kepentingan. Ini sesuai dengan Pergub nomor 4 tahun 2020. Yang kedua adalah peningkatan kapabilitas APIP dengan target level 3 penuh dan implementasi 6 elemen optimal, peran layanan, SDM, praktik profesional dan sebagainya. Yang ketiga, maturitas SPIP. Ini targetnya 3,4 dan rencana tindak pengendalian 100% pada 49 OPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat, laporan keuangan dan aset SMA, SMK, SLB negeri, tata kelola keuangan di sekolah yang baik. Yang kelima, akuntabilitas kinerja. Ini dilaksanakan evaluasi sakit pada perangkat daerah di provinsi 49 OPD dan evaluasi kinerja LPPD kabupaten kota. Ini dilakukan secara sinergi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Biro Pemerintahan Sekda Provinsi Jawa Tengah. Yang tata kelola keuangan daerah, yaitu capaian opini BTP atas LKPD Pemprov Jateng. Ini sudah mencapai 11 kali berturut-turut pemerintah Provinsi Jawa Tengah WTP. Terus yang ketujuh, Stranas pencegahan korupsi, itu meliputi MCP Korsuga, LHKPN bagi seluruh penyelenggara negara, dan LHKASN bagi pegawai negeri non penyelenggara negara, pengendalian gratifikasi dan survei penilaian integritas dan lain-lain. Lanjut, dalam hal tata kelola keuangan daerah, Pemprov Jateng menerima penghargaan atas opini BTP 11 kali ya, dari tahun 2011 dan 2021. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan banyaknya tugas APIP, termasuk tugas-tugas mandatori yang bersumber dari Kementerian, KPK dan lain-lain, maka perlu adanya peran pengawasan APIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pasca terbitnya PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang meliputi 1. Bidang tata laksana, penerapan pasal 33A PP 72 2019 yang membuka ruang APIP daerah melakukan pengawasan tanpa persetujuan kepala daerah belum diterapkan secara optimal. Yang kedua, bidang SDM, kepatuhan penerapan pasal 99B peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019. Yang B, masih terdapat uraian mutasi inspektur atau irban kepada Menteri Dalam Negeri yang tidak berlatar belakang pengawasan. Yang C, kompetensi auditor dan pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah hasil impasing tahun 2019-2020 perlu ditingkatkan. Yang ketiga, kelembagaan. Keempat, anggaran. Kelima, praktik terbaik. Next. Penguatan kelembagaan melalui PP 72 tahun 2019 tentang perubahan PP 18 tahun 2012 tentang perangkat daerah. Ada penambahan fungsi. Yang kedua, pengawasan reformasi birokrasi. Oke, next. Bapak Ibu yang saya hormati,
Atas pentingnya tersebut kami sampaikan rekomendasi untuk penguatan APIP. Yang pertama yaitu mengoptimalkan peran APIP sebagai consulting partner dan quality assurance. Yang kedua, memperkuat APIP dari berbagai aspek mulai SDM, anggaran, tata laksana, dan kelembagaan agar dapat berperan maksimal dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi. Yang ketiga, APIP agar terus mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat menjawab isu strategis yang dibutuhkan masyarakat. Lakukan monitoring evaluasi kinerja APIP secara berkala. Next. Nah, ini tindak lanjut hasil pemeriksaan Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan kami menyampaikan perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP di lingkungan pemerintah daerah Kebumen tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Ada 18 pemeriksaan, 14 laporan hasil pemeriksaan sudah selesai dan masih terdapat 4 laporan hasil pemeriksaan yang belum selesai. 4 LHP yang belum selesai merupakan LHP bantuan gubernur. LHP bantuan gubernur dengan sisa kewajiban finansial sebesar 183.524.416,99 rupiah belum disetor ke kas daerah. Jadi ini temuan Inspektorat Provinsi di Kabupaten Kebumen yang masih belum terselesaikan. Yang kedua, ada satu data pengaduan masyarakat Kabupaten Kebumen yang dilimpahkan ke Inspektorat Provinsi kepada Inspektorat Kabupaten Kebumen. Ada satu kasus yang belum diperiksa. Next. Dalam suatu pemeriksaan, jadi temuan dan rekomendasi APIP tentunya berkewajiban menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada auditi. Auditi wajib melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan untuk mempertegas tindak lanjut tersebut. Wagub dan Wakil Bupati bertanggung jawab mengkoordinir pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan regulasi, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bu Inspektur tadi, bahwa 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan terbit maka temuan-temuan rekomendasi harus ditindaklanjuti. Di pemerintah provinsi ada peraturan gubernur nomor 14 tahun 2021 yang mengatur hal tersebut, dan apabila sampai dengan 5 tahun setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan, maka Sekda atas nama gubernur selaku wakil pemerintah pusat memberikan peringatan secara tertulis. Ini dasar hukum tindak lanjut hasil pemeriksaan ya. Ada Permendagri nomor 8 tahun 2009, Permenpan RB, Pergub Prop Jateng tahun 2021, dan Inspektorat Provinsi juga mengeluarkan juknis atas Pergub tersebut yang bagi temuan-temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti. Adapun syarat pengajuan status rekomendasi tersebut menjadi rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti, antara lain yang pertama adalah rekomendasi LHP yang sudah terbit 5 tahun, minimal adalah 5 tahun. Yang kedua diusulkan oleh auditi atau objek pemeriksaan ya, atau dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah
untuk temuan-temuan yang dari audit investigasi, audit kasus atau tuntutan ganti rugi. Oke, next. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, demikian materi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada pemerintah Kabupaten Kebumen. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas komitmen dan upaya dari Bapak Bupati Kebumen melalui Inspektorat Kabupaten Kebumen dan dukungan dari SKPD terkait dalam menyelesaikan semua rekomendasi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu paparan Kepala Perwakilan BPKP DIY yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Kebumen, yang kami hormati Bapak Forkompimda Kebumen, yang kami hormati Ibu Inspektur yang juga selaku pembicara narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen, Bapak Ibu peserta undangan yang berbahagia, yang kami hormati Bapak narasumber dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan maaf Kepala Perwakilan BPKP DIY. Beliau tidak bisa hadir pada hari ini karena ada kegiatan di Semarang, kegiatan dengan KPK. KPK membentuk unit baru untuk unit bidang korupsi di bidang usaha. Itu kan pemerintahan saja, sekarang ada di unit korporasi. Jadi ada kegiatan di sana dihadiri oleh salah satu pimpinan KPK, sehingga beliau juga diundang, sehingga mewakili kepada saya. Bapak Ibu yang berbahagia, kami mencoba menyelaraskan topik kami dengan tema yang diusung oleh Inspektorat Kebumen pada Larwasda hari ini, yaitu tema ini sangat strategis sekali karena memang pengawasan itu tidak akan ada maknanya bila mana temuan hasil pemeriksaan tidak lanjuti, dan itu sangat tergantung kepada sinergi dengan teman-teman auditi. Oleh karena itu tema ini betul-betul sangat strategis, yaitu membangun sinergi dengan auditi dalam penyelesaian tindak lanjut pengawasan guna terwujudnya good governance dan clean governance. Lanjut slide kedua, Bapak Ibu, tadi saya katakan seberapapun besar temuan, sekalipun besar temuan itu bukan berarti menandakan keberhasilan lembaga pengawasan, ya. Jadi besar kecilnya hasil pengawasan kalau tidak ditindaklanjuti oleh auditi, berarti tujuan pengawasan itu tidak tercapai, ya. Tidak punya makna apa-apa, karena warna akhir dari pengawasan itu adalah rekomendasi yang tidak lanjuti untuk perbaikan tata kelola organisasi. Nah, untuk bisa ditindaklanjuti, tentu pengawasan baik itu audit, review, evaluasi atau monitoring tentu harus mengacu pada standar, dilakukan dengan berpedoman kepada standarnya. Kita selaku APIP telah lahir itu SAIPI terbaru, ya Bu Inspektur, ya, SAIPI tahun 2021, ya, menggantikan SAIPI yang tahun 2014, ya, kalau nggak salah. Jadi saya yakin sekali teman-teman di Inspektorat itu telah membaca, memahami standar yang terbaru ini.
dan tidak hanya di situ, rekomendasi yang diberikan juga harus tepat, ya, sehingga teman-teman auditi atau objek yang kita periksa itu memahami apa temuannya, bagaimana cara menindaklanjutinya. Ada temuan yang sudah tepat tapi rekomendasinya nggak pas, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti. Jadi kita tidak hanya bisa menyalahkan auditi yang tidak menindaklanjuti, itu juga tergantung pada rekomendasi yang kita sampaikan, dan juga sangat tergantung dengan komunikasi yang kita bangun selama proses pemeriksaan pengawasan bersama auditi itu. Jadi auditi juga sebagai subjek sebenarnya, ini tidak hanya sebagai objek, dia subjek, karena secara teknis auditi itu yang paling memahami bagaimana bisnis proses dari suatu program kegiatan dilakukannya. Oleh karena itu auditor, ya, kita APIP harus banyak berdiskusi, ya, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Jadi komunikasi bahagian yang penting. Makanya nanti itu diatur di dalam SAIP itu sendiri, ya, komunikasi selama pengawasan. Jadi mohon maaf Pak Sekda, kalau zaman dulu auditor itu ada istilah Pak hit and run, ya. Datang, meriksa, bikin laporan, pulang, tidak dibahas dengan memberi, tahu-tahu muncul laporan. Itu zaman-zaman dulu Pak Sekda. Tahu-tahu kaget, memberi, loh, kok ini nggak dibahas dengan saya, nggak bahas dengan kami, belum tentu kami pendapat. Mungkin mereka punya argumentasi atau memang ada regulasi yang mendasari sehingga auditi melaksanakan itu. Nah, jadi harus dibangun komunikasi yang setara antara auditor dengan auditi, sehingga auditi punya hak menyanggah, hak menjawab. Nanti kita lihat ke bawah. Lanjut. Slide berikut. Ya, ini saya sampaikan tadi. Jadi simpul hasil pengawasan itu harus dibahas secara intens dengan auditi. Auditinya adalah pihak yang betul mempunyai kewenangan tanggung jawab pada kegiatan atau program yang diaudit. Jadi Bapak Ibu auditi punya hak, ya, kalau auditornya belum membahas, ya harus dikomplain, tahu-tahu laporan muncul, gitu. Jadi harus biasa melalui notusi audit. Tetapi tidak hanya pembahasan itu di ujung, di saat proses pengawasan berjalan, itu auditor sebaiknya juga bisa membahas item-item tertentu dengan auditi, sehingga bisa klarifikasi di perjalanan. Sehingga sekarang ada istilahnya agile audit, jadi lebih fleksibel, ya, tidak kaku hanya di ujung kita lakukan pembahasan. Jadi itu juga akan menghemat waktu dan efisiensi auditor. Jadi dengan dinamika tata kelola pemerintahan sekarang, jadi karena berubah setiap waktu dengan kondisi COVID, tambah lagi sekarang yang inflasi, maka dibutuhkan agile audit. Jadi apalagi sekarang APIP termasuk inspektorat itu tidak lagi menjadi watchdog, ya, BPKP juga begitu. Dia bisa mengawal dari hulu, sehingga APIP itu lebih berfungsi kepada early warning system, ya, memberikan peringatan dini kepada pimpinan, baik kepada kepala daerah maupun kepala OPD atau perangkat daerah, sehingga kita bisa mendeteksi terjadi penyimpangan dini, sehingga bisa kita luruskan. Disitulah peran dari internal auditor memfungsikan diri. Jadi tidak hanya berada di tikungan setelah selesai terus di tanda petik disalahkan, tidak. Jadi lebih kepada peran konsultansinya itu lebih dominan. Tadi Pak Bu Inspektur tadi sudah memaparkan, Pak Irfan dari Inspektor Jawatan juga memaparkan. Jadi lebih banyak kepada fungsi konsulting, mulai dari perencanaan. Oleh karena itu BPKP juga sekarang mengadakan namanya Bapak Ibu, mungkin Kebumen belum pernah jadi sampel, Bu Inspektur, melakukan evaluasi atas EFRAN, Pak Sekda, evaluasi perencanaan dan penganggaran. Jadi kami punya program itu sekarang, jadi kita bisa mendetek ini kegiatan-kegiatan yang
berpotensi tidak efektif atau berpotensi tidak efisien. Apa itu bisa dilaksanakan? Masih bisa, tapi rumahnya barangkali yang tidak pas. Ya, ini mungkin di OPD ini, termasuk misalnya dari teman-teman legislatif pokir yang harus dibahas secara regulasi aturan, tapi mungkin rumahnya kurang pas misalnya, itu di Efran itu bisa dalam tanda petik ketangkap, kelihatan, oh ini tidak efektif, ini berpotensi tidak efisien, ini berpotensi akan terjadi pemborosan karena dia tidak bisa mencapai outcome-nya kalau ditaruh di perangkat daerah A misalnya, harusnya misalnya bansos atau hibah dalam bentuk apa, nah mungkin pos-posnya akan lebih di OPD mana seperti itu. Jadi kembali ke yang tadi, jadi simulasi pengawasan harus dibahas auditi dengan level pejabat yang mempunyai wewenang, ya, dan itu dituangkan dalam berita acara. Jadi Bapak Ibu harus dari OPD, ya, perlu membahas dan dibuatkan berita acaranya. Berita acara itu bisa sepakat atas simpulan auditor, bisa juga tidak sepakat dengan alasan Bapak Ibu auditi punya argumentasi, punya regulasi yang mendasarinya. Ya, auditor juga manusia Bapak Ibu. Ya, auditor juga manusia, jadi tidak beda dengan yang diaudit. Nah, Bapak Ibu yang setiap hari berkecimpung di kegiatan memahami proses bisnis, barangkali lebih tahu. Nah, di saat ketahuan, di saat membahas itu, ya. Jadi ada berita acara kesepakatan dan ada berita acara misal sepakat untuk tidak sepakat. Tetapi auditor juga punya hak sanggah atas sanggahan daripada auditor. Bila mana auditor itu merasa betul-betul benar, sehingga nanti bisa dilanjutkan pengawasan lebih lanjut, entah audit tujuan tertentu atau audit investigasi atau pendalaman segala macam. Jadi saya ingin menyampaikan adalah auditor itu setara sebenarnya. Dia punya hak jawab, punya hak sanggah, ya. Tetapi dasarnya adalah regulasi, ya. Tidak pokoknya harus begini, tidak. Dasarnya adalah kriteria dan kriteria juga harus disepakati. Auditor tidak bisa membuat kriteria. Kriteria adalah regulasi-regulasi yang dipegang oleh auditor untuk melaksanakan program. Lanjut. Secara sederhana ya proses pengawasan, ya, di internal pengawasan tentu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pelaporan. Nah, mulai dari perencanaan, auditor sudah mulai berkomunikasi dengan auditi sebenarnya, ya. Nanti dituangkan dalam laporan temuannya, ya, harus ada atributnya. Nah, simpel itu dikomunikasikan, ya, dengan auditi. Itu saya katakan tadi, apakah sepakat, nanti sepakat masuk di laporan, nanti ditindaklanjuti. Kalau telah ditandatangani berita acara kesepakatan, tidak ada lagi auditi beralasan tidak bisa ditindaklanjuti karena sudah dibahas. Jadi gentleman agreement-nya adalah di berita acara kesepakatan, berita acara pembahasan hasil pengawasan. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah ditandatangani berita acara, seyogianya harus bisa segera ditindaklanjuti karena udah gentleman agreement-nya adalah berita acara kesepakatan. Bagaimana kalau dia tidak sepakat, ya? Itu berapa hal bisa dilakukan, ya. Apakah temuan itu batal karena memang argumentasi auditi itu benar, ya. Auditor jangan merasa berkecil hati karena alasan-alasan auditi itu bisa saja benar, ya. Saya sering mengalami hal demikian, ada regulasi terbaru segala macam yang mendasari kegiatan itu, ya. Atau temuan itu tetap karena auditor merasa lebih ini argumentasi dalam arti regulasi aturannya benar, auditi juga harus bisa menerima. Nah, terjadi kadang-kadang ketidaksepakatan. Nah, itu bisa dimediasi dengan dilanjutkan dengan pengawasan berikutnya, apakah itu investigasi atau laporan khusus misalnya, ya. Nah, tidak lanjut yang sudah disepakati itu memang harus dimonitor oleh APIP, ya. Jadi Bapak Ibu ada ranahnya pada posisi auditor melakukan pengawasan dan rekomendasi, tapi ranah tidak lanjut berada pada pada auditi itu sendiri. Lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang saya katakan tadi Pak Ibu, ini Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan standar terbaru, ya, nomor 01 tahun 2021.
Ini pengganti standar regulasi nomor 4 tahun 2014 ya. Nah, jadi di butir 2400 itu mengatur secara besar ada namanya standar atribut dan standar kinerja. Ini masuk di standar kinerja. Nah, komunikasi hasil pengawasan, auditor harus mengkomunikasikan hasil pengawasan. Jadi keniscayaan kalau auditor tidak mengkomunikasikan hasil pengawasannya kepada auditi berarti melanggar standar. Ya, auditor adalah suatu profesi bekerja atas standar. Ya, jadi dia harus mengkomunikasikan. Ya, kemudian juga diatur di situ kualitas komunikasi seperti apa kualitasnya. Komunikasi itu harus akurat. Artinya apa? Temuan akurat, simpulan akurat, objektif, tidak boleh subjektif, ya, berdasarkan fakta, evidence. Kemudian ada jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Nah, itulah sifat-sifat kualitas komunikasi yang disampaikan oleh auditor pada auditi. Kemudian pemantauan tidak lanjut. Pimpinan APIP harus membangun sistem pemantauan tidak lanjut atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada klien. Nah, sistem ini bisa berbentuk aplikasi. Saya belum tahu Bu Inspektur apakah di Kebumen sudah ada kita punya aplikasi pemantauan. Kalau di kami PKP dulu namanya SIM HP. Itu ketahuan temuan ini lapor nomor sekian, temuan sekian, kejadian sekian, progres belum detail, on proses atau tuntas itu ada. Nah, sekarang berubah dengan aplikasi baru namanya SIMA, ya, Sistem Informasi Manajemen PPKP. Juga begitu memonitor. Jadi ketahuan mana yang nanti saya juga akan sampaikan di akhir saldo temuan PPKP yang ada di DIY. Jadi dikomunikasikan, wajib dikomunikasikan. Jadi tidak hit and run, tidak datang periksa pulang atau laporan jadi ada temuan harus store sekian, harus berikan sanksi ini. Itu bukan kondisi auditor zaman sekarang. Lanjut. Nah, laporan hasil pengawasan ini kan suatu media ya bagi auditor untuk mengkomunikasikan simpulan hasil pengawasannya. Nah, isinya diantaranya temuan, ya kan? Temuan itu tidak lepas dari berkisar di ya tidak efisien, tidak efektif, pemborosan atau ketidakhematan, penggunaan tidak sepatutnya ya, atau pendapatan penerimaan yang tidak sebenarnya tidak disetor, aset tidak dikelolakan baik, ya ketidaktaatan perundang-undangan, lingkupnya kan di situ sebenarnya. Nah, tadi Bu Inspektur menyebut tentang SPIP, termasuk Pak Irfan. Kalau kita lihat tujuan SPIP itu kan di situ, ya, efisien efektif, lapor keuangan yang handal, aset pengamanan aset dan taat pada untuk perundangan. Jadi kalau kita sudah menyiapkan SPIP sebenarnya itu bisa dipastikan temuan-temuan penyimpangan di tingkat Pemda atau OPD itu bisa menjadi diminimalisir. Nah, rekomendasi menyatakan ya tindakan yang harus diambil untuk menghilangkan faktor penyebab atau meminimalisir akibat. Jadi sebenarnya temuan itu lebih kepada menghilangkan penyebab agar tidak terjadi lagi. Berikutnya, tadi Bu Inspektur menyajikan ada beberapa temuan-temuan yang berulang. Itu mengindikasikan mungkin penyebabnya belum dihilangkan ya, atau tadi penyebab belum dikaji sampai root cause analysis. Jadi belum mencari penyebab hakiki sebenarnya apa. Ada metode sebenarnya dalam bagaimana kita mencari penyebab, bisa bertingkat 1, 2, 3 sampai ke yang substansi apa sih sebenarnya. Namanya root cause analysis. Analisis mencari akar penyebabnya apa. Nah, sejauh nanti atau rekomendasi itu juga bisa akibat dengan tingkat misalnya penyetoran keuangan karena ada kerugian, ada kelebihan pembayaran atau kemahalan harga dan seterusnya. Lanjut. Nah, tidak harus pengawasan. Tadi saya katakan ya
penanggung jawab tindak lanjut adalah audit itu sendiri, sedangkan APIP dia berkewajiban memantaunya. Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam tindak lanjut. Misalnya ini beberapa hal saja. Pimpin auditi membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan APIP. Itu biasanya bersurat kepada APIP, dia telah menlanjuti ini. Jadi kemudian di copy pernyataan tertulis tersebut, ya ini syarat agak teknis Bapak Ibu. Jadi intinya ada komunikasi antara auditis dengan auditor. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya mengadop dari yang kami, tapi ini barangkali juga pada APIP ya. APIP tadi dikatakan dalam standar dikatakan dia harus memiliki sarana pemantauan ya. Nah, begitu juga apakah pemantauan itu berbentuk aplikasi seperti kami atau ada media lain ya. Apakah itu masih manual segala macam, tapi semakin tinggi tingkat kompleksitas hasil pengawasan atau objek yang diawasi, itu mendorong APIP seharusnya mempunyai aplikasi pemantauan sehingga real time bisa diketahui berapa temuan yang telah ditindaklanjuti, berapa yang telah sebagian ditindaklanjuti, atau mana yang sama sekali belum ditindaklanjuti. Nah, berdasarkan hasil monitoring itu nanti itu auditor APIP bisa bersurat ya kepada auditi. Kalau bagi BPKP ada namanya SP1, SP2, SP3, surat bukan peringatan, pemberitahuan Anda masih punya saldo temuan sekian agar ditindaklanjuti. Nah itu kemudian media seperti ini adalah bahagian dari rapat koordinasi untuk percepatan TL dengan auditi. Jadi rakor-rakor seperti ini itu adalah bahagian dari proses percepatan tindak lanjut hasil pengawasan. Lanjut. Nah, bagaimana kalau rekomendasi hasil pengawasan itu tidak dapat ditindaklanjuti? Di BPKP itu ada beberapa penyebab, ya. Misalnya temuan atau rekomendasi itu cacat, ya. Sangat mungkin karena auditor juga manusia. Karena boleh jadi auditor tidak teliti di lapangan, auditi juga tidak terlalu memahami bisnis, sehingga proses berjenjang juga, proses review berjenjang juga tidak berjalan dengan baik, sehingga temuan yang diungkap itu tidak menggambarkan kondisi real kejadian di lapangan, ya. Itu bisa tidak bisa ditindaklanjuti. Atau penggunaan kriteria tidak tepat, auditor tidak terlalu memahami kriteria, auditi juga begitu, ya. Jadi sehingga kriteria yang tidak tepat. Kemudian tadi penyebabnya tidak digali sampai root cause analysis, ya, tidak mencari hakiki penyebab itu apa sih sebenarnya. Kemudian misalnya pihak-pihak terkait itu wafat atau pilot, ya tadi juga sudah sampaikan. Tetapi pilot itu harus dinyatakan atas dari putusan pengadilan. Kalau temuan itu sifatnya adalah penyetoran pihak ketiga. Bapak Ibu, hati-hati juga dalam konteks penyetoran pengembalian ke keuangan daerah misalnya. Kita sering memerintahkan rekanan untuk menyetor kembali atau PPK menarik kembali. Bapak Ibu, kalau ada pegawai kerja pihak ketiga dan itu telah ada serah terima BAST, serah terima barang, berarti tanggung jawab beralih kepada kita, kepada BPK, ya. Berarti sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah BPK atau KPA misalnya, karena sudah ada berita acara serah terima barang, ya kan. Di saat penandatangan itu berarti beralih bertanggung jawab kan. Nah, hati-hati juga kita. Tapi kalau ada mensrea pihak ketiga memang sengaja melakukan penyimpangan dan mereka mau mengembalikan, ya harus mereka. Maksud saya, poin saya, kita hati-hati dalam memberikan rekomendasi juga kepada pihak ketiga di saat kegiatan telah selesai dan berita acara serah terima sudah ada. Nah, kalau kita bisa memenuhi beberapa kriteria, itu biasanya dibentuk, kalau di kami namanya tim, ya, TPTD, tim pembahasan
temuan yang masih terbuka atau yang belum bisa ditindaklanjuti. Jadi itu dirapatkan, ya. Barangkali mekanisme ini juga ada. Tadi Bu Inspektur juga menyinggung tentang penghapusan. Mekanisme tentu ada karena sangat memungkinkan temuan-temuan yang lama itu tidak bisa di-TL dan itu mengganggu kinerja, dan oleh BPK juga sebagai penilai ya Bu Inspektur ya. Ya, persentase itu disampaikan masih ada temuan kita baru 81,9% tidak lanjutnya ya. Yang di provinsi 96,5, sementara dengan temuan BPK 91,9. Nah, gradasi TL ini tentu menjadi perhatian dari BPK. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin pada kesempatan yang baik ini melakukan menyampaikan monitoring hasil proses BPKP di Pemerintah Kebumen ya, yang belum ditindaklanjuti. Masih dari yang 5 tahun lalu juga ada. Ini lebih banyak kepada program-program instansi vertikal yang ada di daerah ya. Jadi ada evaluasi tambahan DAK tahun 2016, penguasaan tahun 2017 ada 5 kejadian, itu relatif besar 1,6 miliar ya kalau nggak ada ya angkanya. Ini belum terlanjuti. Saya menghimpun, kami punya bidang tersendiri di situ, program P3A namanya. Jadi yang menjadi dapur saldo temuan salah satunya di fungsinya adalah itu. Jadi saya tarik dari itu. Tempo hari kalau nggak salah Bu Inspektur juga Bu Ratna sudah berkeliling ya untuk memonitoring tidak lanjut hasil pengawasan ke semua Pemda. Jadi ada beberapa ini ya, ada juga evaluasi output DAK fisik reguler reimbursement bidang infrastruktur 2016 482 juta sekian. Evaluasi tambahan alokasi khusus DAK tahun 2016 DAK tambahan usulan daerah ada dulu, DAK tambahan juga masih ada. Kemudian audit atas laporan keuangan program Kotaku, Kotaku. Jadi proyek bantuan luar negeri ini, ya. Jadi saya tidak akan satu persatu. Terakhir, ya mungkin karena waktu Bu Inspektur, audit dukungan atas laporan keuangan IPDEMIP. Nah ini ada 2 biasanya. Kalau IPAN itu di pertanian ya, pangan itu juga 186 juta sekian. Jadi mohon bantuan barangkali juga melalui Bu Inspektur untuk mendorong menindaklanjuti temuan-temuan ini agar di dalam laporan itu tidak lagi masuk ya. Ini total saldo 2,2 miliar sekian. Saldo temuan BPKP yang masih ada di pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Lanjut. Jadi begitu Bapak Ibu. Saya hanya ingin menyampaikan tema ini sangat strategis betul. Jadi sinergi sangat penting ya. Di saat auditor telah selesai melakukan pengawasan dan itu telah disepakati, jadi komitmen dari OPD harus menindaklanjuti. Karena tadi ada lagi Undang-Undang Nomor 14 Bu ya tentang administrasi negara di TL 60 hari pertama setelah laporan terbit ya. Nah, karena kalau itu tidak, itu ada konsekuensi berikutnya ya. Pihak auditor lain itu, pihak atau pengawasan lain itu bisa masuk untuk melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut. Nah, karena komitmennya kita udah diberita acarakan, ya sebaiknya pada kesempatan pertama bisa ditindaklanjuti secara tuntas. Terakhir, Bapak Ibu, pengawasan itu bukan ya kan fungsi manajemen, ada POAK ya. Jadi pengawasan itu niscaya diperlukan. Hanya kita kadang-kadang sering tidak bisa memilih diri kita sendiri. Hanya lembaga pengawas yang bisa, asalkan secara objektivitas sesuai dengan standar. Auditor pasti tidak akan mencari kesalahan ya. Bahkan sekarang lebih kepada pengawalan dari awal ya, consulting, pengawalan dari perencanaan, penganggaran,
penyusunan PPD segala macam itu dikawal oleh APIP. Jadi peran APIP betul-betul sekarang sangat strategis, makanya kita perlu sama-sama mengupdate kompetensi ya, karena dinamika sekarang program sangat berkembang. Bahkan kami sekarang inflasi pun tetap diminta untuk memonitoring apakah yang PMMK 134 itu telah dilaksanakan yang 2%, terus SE Mendagri 500 tentang penggunaan PTT untuk inflasi, bagaimana pelaksanaannya, outputnya apa, outcome-nya bagaimana. Demikian dari saya, mungkin nanti ada forum diskusi yang barangkali bisa mengelaborasi paparan-paparan yang telah disampaikan. Salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, beberapa paparan sudah disampaikan. Dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen, Ibu Dr. Anda Dianggoro Palupi, didampingi dengan para narasumber yaitu Bapak Dr. Andes Antonius Diaya Hananto. Beliau menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah 1 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan Bapak Dr. Andes Arsad. Beliau menjabat sebagai Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Perwakilan DIY. Waktu kami serahkan sepenuhnya. Jadi terima kasih pembawa acara Mbak Ati. Baik Ibu dan Bapak, tadi sudah sama-sama kita ikuti paparan dari narasumber. Tidak perlu kami simpulkan ya, terkait dengan itu. Intinya bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi di suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang kita rencanakan. Kemudian dari rekomendasi hasil pengawasan perlu ditindaklanjuti secara segera. Intinya itu kira-kira Ibu dan Bapak. Dari 3 pemaparan ini barangkali ada saran, masukan dari Bapak Ibu sekalian. Monggo dipersilakan, barangkali yang dari sebelah kanan dulu ada sebuah meja ya. Silakan. Di sini ada Pak Yudi, kemudian Pak Aden, ada Bu Ana, Pak Asep, kemudian di belakang sana juga. Silakan Ibu dan Bapak. Barangkali tadi kan ada yang menurut saya menggelitik nih. Hati-hati ketika kita, yang tadi Pak Arsad menyampaikan, hati-hati ketika pihak ketiga untuk setor. Barangkali setelah ada berita acara serah terima 100% sudah menjadi tanggung jawab pengguna anggaran, itu ya, karena kita sudah menerima itu. Tetapi izin saya perlu sampaikan bahwa di dalam setiap kontrak di sana insya Allah sudah ada suatu klausul atau pasal, manakala terjadi temuan pemeriksa maka pihak rekanan harus menyelesaikan, seperti itu Bapak. Itu jadi artinya clear ya, dalam arti tanggung jawab kaitannya dengan kekurangan terhadap pekerjaan itu tetap ada di pihak rekanan. Insya Allah di setiap kontrak seperti itu, atau bahkan di dalam berita acara penyerahan pun barangkali ada yang menyebutkan itu tadi, yang menurut saya menggelitik itu ya Pak. Terus kemudian silakan, kalau tidak ada sebelah tengah, sebelah kiri, barangkali ada kesulitan-kesulitan tidak lanjut yang perlu diselesaikan. Ini mumpung ada pakarnya, ada Pak Ananto, kemudian ada dari BPKP. Tadi kalau saya melihat kan ada teman BPKP 2017 sampai dengan 2019 yang belum selesai. Saya kaget, tuh ya, karena di data kami, Pak Benny, di data kita nggak ada ya. Nah, itu barangkali ini OPD yang merasa waktu itu diperiksa, kemudian memang belum menindaklanjuti. Mungkin juga bisa ditanyakan kira-kira ada kesulitan apa seperti itu. Halo.
Clear Ibu Bapak? Ini yang dari desa ada? Ada yang dari desa? Coba tunjuk jari yang dari desa. Oh, barangkali ada yang ditanyakan Pak Kades? Atau siapa yang mewakili? Monggo. Nampaknya sudah kenapa? Saya tunggu hitungan sampai 10 9 8. Oke. Silakan Pak, mau nanti. Ya, untuk ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber, inspektur dari Pak Inspektur dari Provinsi juga dari informasi teman-teman semuanya. Mohon izin, saya dari BPBD. Tadi saya melihat kok di tempat saya ada 5 temuan tadi gitu. Mohon mungkin kalau mungkin bisa dipaparkan, kalau tidak bisa mungkin bisa di lain waktu, tapi kami mohon kalau perlu langsung disurati yang, karena saya perhatikan kok saya merasa tidak ada temuan gitu. Kemarin terakhir ada 1 tapi sudah diselesaikan. Masa gini, mungkin teman-teman dari OPD belum menindaklanjuti itu mungkin karena tidak tahu, mungkin karena ganti pejabat sehingga yang mungkin dokumen itu mungkin terselip tidak dibuka kembali. Jadi mungkin permohonan kami, saran kami ke depan tentunya manakala dari masih ada temuan seperti itu, dari inspektorat juga itu proaktif Bu, memberikan kepada OPD, menegur gitu, saya menegur kasus seperti apa, ya pasti biar kami tahu, karena belum tentu kami itu tahu. Tadi contoh yang tadi saya itu tadi ada 5 datanya. Ya, mungkin kalau mau dipaparkan juga boleh di sini, kalau tidak mungkin nanti secara internal juga boleh. Intinya kami butuh itu untuk menindaklanjuti. Mungkin itu sebagai permohonan kami, karena jujur kami malah belum tahu ini. Jadi mungkin temuan tahun kapan yang sampai dengan hari ini mungkin belum dilaksanakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Untuk BPBD memang ada rekomendasi yang belum terselesaikan terkait dengan probity audit. Betul, waktu pelaksanaan probity itu Pak Monati belum di sana. Ya, Pak Beni mana Pak Beni? Waktu itu Pak Irban 3 kalau tidak salah yang melaksanakan. Dan terkait dengan pemanggilan ke auditi, insya Allah inspektorat sudah melaksanakannya seperti itu. Barangkali Pak Beni bisa sampaikan kapan pernah dipanggil kayak gitu, karena ini merasa Pak Monati itu belum pernah dipanggil kayak gitu. Tapi kalau memang sama sekali belum dipanggil, nanti bisa datang ke kantor kami, karena ini memang berkaitan dengan temuan-temuan probity. Betul juga barangkali pihak staf belum memahami. Makanya akhir-akhir ini ketika kami menagih menyurati OPD berkaitan dengan tindak lanjut, kami lampirkan rekomendasinya apa, bentuk dokumennya nanti apa. Tetapi mohon dipahami, kami melakukan itu dengan e-letter. Seperti itu. Jadi surat kami by e-letter seperti itu. Kadang dilalah siang nggak sempat, atau mungkin konsepnya baru selesai sore, kadang malam kayak gitu saya ini tanda tangan kayak gitu, kadang sore seperti itu, kadang sampai 14 UPD, 15 UPD seperti itu. Apalagi ini menjelang Larwasda, kemudian juga menjelang Larwasda tingkat provinsi, di tingkat BPK,
insya Allah itu selalu kami lakukan. Namun kalau memang BPBD belum diundang berarti keteringsut ya Pak Beni. Silakan Pak Beni ditambahkan secara teknis. Ya, nanti bisa ke kantor untuk mengambil hal-hal apa, atau kalau memang bisa ditayangkan nggak apa-apa ditayangkan ya Pak Munati ya. Biar nanti sampai kantor bisa langsung membuat tindak lanjutnya seperti itu. Silakan Pak ditambahkan Pak Beni. Lagi dicari ya. Enggak kaitannya dengan undangan TL kapan-kapan seperti itu barangkali bisa kalau saya pun nggak hafal. Assalamualaikum, mohon izin Bu Inspektur, kami menambahkan jawaban dari Pak Munadi terkait dengan properti yang dilaksanakan di BPBD. Pada waktu itu memang Pak Munadi belum di situ Pak Munadi. Jadi waktu itu kalau tidak salah masih PLT-nya Pak Teguh Kris, sehingga memang mungkin Pak Munadi belum diinformasikan dari stafnya. Itu terkait dengan pelaksanaan pekerjaan yang belum dituangkan dalam berita acara. Jadi waktu itu dari BPBD sudah menyerahkan beberapa berkas, cuman memang perlu kami konfirmasi. Tapi dari BPBD belum datang ke kami, sehingga kami belum bisa mengkonfirmasi ini terkait dengan tindak lanjut temuan properti ini yang mana ini. Jadi waktu itu cuma dikasihkan berkasnya saja Pak, tapi belum menunjukkan ini mau untuk menindaklanjuti yang mana seperti itu. Sehingga kami memang perlu konfirmasi. Kami kemarin sudah mengundang Mas Bagus sebenarnya dari BPBD, cuma memang belum ketemu waktunya Pak. Nanti kami setelah ini tetap akan melaksanakan monitoring lagi dengan auditi, tidak hanya mungkin BPBD tapi juga di dinas-dinas yang lain untuk tindak lanjutnya. Mungkin itu Pak, nanti selanjutnya akan kami lebih detailkan lagi dengan BPBD. Mungkin itu Bu, tambah jawabannya. Atau gini Pak, ya mudah-mudahan segera untuk bisa datang dikonfirmasi. Makanya insya Allah, nah itu mungkin karena Pak Beni baik hati barangkali cukup ditelepon kayak gitu ya. Kepala ini nggak ngerti. Barangkali seperti itu. Tetapi pada saat awal pasti surat sudah tersampaikan ke auditi seperti itu. Oke. Baik Ibu Bapak, ada yang lain? Atau mungkin yang mau menyampaikan, Bu, hari ini saya sudah membawa tindak lanjut ya gitu. Selesai, alhamdulillah. Dari Irban barangkali perlu bertanya, nggak apa-apa. Irban tanya ke Pak Arsa maupun ke Pak Ananto seperti itu. Ya, kalau dari Ibu dan Bapak, monggo Pak Aden silakan. Bu Hana barangkali mau nanya. Mungkin saya klarifikasi saja terkait yang disampaikan Pak Arsyad yang PMK 134 kalau tidak salah. Kami sampaikan terkait dengan laporan untuk PMK 134 di mana Bu Inspektur minta data ke kami, mungkin salah satunya dari BPKP. Cuman yang menarik di sini untuk Kebumen itu terkait dengan tadi sampaikan kita juga melaporkan progres belanja tidak terduga gitu ya. Nah, perlu kami sampaikan ke BPKP bahwa di PMK tersebut dijelaskan beberapa hal. Salah satunya bahwa yang sudah dilaporkan dalam 20% yang dulu, yang pemantapan ekonomi daerah, itu kan tidak bisa digeser untuk inflasi.
Nah, kami sampaikan bahwa untuk Kebumen yang 25% ini sebagian besar, apa sepenuhnya mungkin, sebagian besar itu kegiatan yang di masing-masing OPD, kegiatan-kegiatan kecuali yang rutin. Sehingga manakala kalau BTT ini kita split, kami split untuk menutup yang 2% dari DAO dan TW4 ini kurang, Pak. Sehingga untuk di Kabupaten Kebumen ini memang dibarengkan dengan perubahan APBD, perda perubahan APBD. Jadi untuk yang mungkin kabupaten lain ada lewat perkada sebelumnya gitu ya. Tapi kami untuk yang BTT ini kita masukkan dalam perda APBD perubahan 2022. Jadi nanti progresnya kita wajib melaporkan itu pada bulan Oktober, November, Desember. Jadi segala jenis bantuan, baik untuk yang bantuan langsung tunai, subsidi ataupun padat karya tunai, pencatatan kerja, kita akan lakukan nanti pada bulan Oktober, November, Desember. Jadi untuk yang BTT mungkin kami tidak bisa mengisi secara lengkap gitu ya, karena sekali lagi progres BTT disatukan di dalam perda APBD perubahan. Mungkin itu aja Bu, klarifikasi dari kami terkait dengan PMK 134 yang disampaikan oleh Pak Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Arsad, memang kemarin saya juga rasa-rasa dengan Pak Aden katanya dengan itu. Awalnya BTT kita 6 miliar. Nah dari 6 miliar itu pada saat perubahan digeser sebagian untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masing-masing OPD ya Pak, terkait dengan pemenuhan 2%. 2% betul ya? 2% yang ya itu makanya saat sekarang ini karena itu dilakukan pergeserannya di perubahan akan dilakukan laporannya tadi di bulan Oktober, November, Desember. Moga Pak, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih Pak. Secara prinsip 134 itu kan mengatur 2% dari DAU untuk alokasi Oktober, November, Desember ya. Kecuali DAU yang tadi itu kan peruntukannya cukai sama reboisasi Pak ya. Jadi yang dua itu kan nggak peruntukan itu kan nggak boleh itu 2% dari situ. Nah kalau yang BTT itu kan diatur oleh SE 500 ya penggunaannya Pak, artinya kebetulan sudah ada. Tapi kalau memang kondisinya dikubur seperti itu, menurut saya nggak ada masalah ya. Yang penting bagaimana kita bisa memenuhi 2%, karena itu akan berdampak nanti ke berikut ya kalau kita tidak penuhi itu barangkali Pak. Kalau misalkan BTT awal digeser ke kebutuhan masing-masing OPD Pak ya, yang lebih tadi itu sekian persen dialihkan ke untuk memenuhi kebutuhan masing-masing OPD, sehingga diperlukan perda Pak ya. Kalau hanya yang 2% sebenarnya kan cukup dengan perubahan penjabaran Pak ya, atau cuma perda juga yang 2% kan persis bersamaan dengan itu. Oke. Ya. Yang penting kalau gitu kan terus melalui perda Pak ya. Ya nggak apa-apa Pak. Cuman BTT masih kosong ya. Iya betul. Cuman kita kan 134 kan mengharuskan kita sudah melaporkan pertemuan tanggal 15 September tuh Pak. Sudah ya, sudah. Nah, itu kan ada detail yang diisi Bu ya Pak ya, yang ada. Karena nanti diminta itu outputnya berapa, sasarannya penerimanya apa. Ya Pak, dan ditentukan. Dalam KMK dibunyikan itu kan untuk bantuan usaha mikro boleh, kemudian untuk pada karya gitu ya, kemudian untuk ojek kalau nggak salah itu juga dimungkinkan itu, tapi monggo sesuaikan dengan kebutuhan yang terdampak karena BBM itu, kenaikan BBM di itu yang mana sih misalnya ya. Waktu saya rapat TPID Pak di DIY itu ada waktu itu wacana memberikan subsidi transportasi atas kepada distributor barang-barang yang akan masuk ke Jogja. Itu ada wacana waktu itu, walaupun realisasi tidak terpenuhi semua. Tetapi untuk menjaga harga di pasar itu tidak tinggi, maka subsidi transportasi dibantu, dan itu dimungkinkan oleh KMK 134. Ya. Nah, kemudian seperti Kebumen, apa nih yang apa? Produk pangan mana yang barangkali harus disuplai dari luar misalnya, kalau ada ya.
Nah, itu bisa diberikan subsidinya ke distributor atau penyuplai dari komoditas itu, karena di KMK dimungkinkan untuk menjaga harga selain dari operasi pasar. Nah, ini mumpung pas Pak Adem cerita ini, mungkin saya ingin diskusi dengan Bu Inspektur ini bagaimana follow up monitoring kita terhadap inflasi yang kondisi inflasi di Kebumen. Apakah kita juga pernah melakukan RAPOP, operasi pasar, kemudian bentuk-bentuk bantuan sosial yang diberikan bentuk apa dan realisasi bagaimana. Jadi secara prinsip itu tidak ada masalah Pak, mungkin ada perubahan, yang penting pelaporan kita jalankan termasuk target-target yang memang kita sasar, yang terdampak dari kenaikan harga BBM. Itu barangkali. Terima kasih Pak Arsyad. Bapak dan Ibu yang di hadapan kami, masih ada pertanyaan atau enggak? Kalau dirasa cukup, ini kebetulan tadi Pak Ananto rasa-rasa dengan saya juga akan tanya ke Pak Arsyad gitu ya. Oh gitu, nggak jadi berarti, nggak jadi tanya. Oke, baik. Sama narasumber nggak boleh saling bertanya. Waktu sudah menunjukkan jam 11.25, hampir setengah 12. Sementara nanti masih ada des dengan para auditi yang kebetulan hari ini diundang dengan membawa dokumen tindak lanjutnya, tentunya mudah-mudahan bisa selesai 100%. Beberapa audit yang diundang. Untuk itu diskusi ini kita cukupi Bapak dan Ibu. Demikian Ibu dan Bapak, terima kasih atas saran masukan di dalam pelaksanaan atau diskusi gelar pengawasan daerah ini. Saya selaku moderator, apabila ada tutur kata yang kurang pas, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bu Inspektur Kabupaten Kebumen. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah beberapa rangkaian acara pada hari ini berjalan dengan baik. Namun sebelum kami tutup, sedikit pengumuman untuk objek pemeriksaan yang tadi pagi belum sempat melakukan des, yaitu Desa Bonyokor Kecamatan Mirip, Desa Solotumbang Kecamatan Mirip, Desa Telogo Bragoto Kecamatan Mirip, Desa Pujodadi Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirip, SMP 1 Bonorowo, SMP 1 Mirip, dimohon untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.